Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 pada bagian A, di mana saya diminta untuk menerangkan prinsip dasar dari obat, sehingga dapat langsung masuk ke dalam sirkulasi sistemik dan kemungkinan hambatan-hambatan yang terjadi. Mengenai prinsip obat dan prinsip dasar obat itu sendiri, saya jelaskan bahwa di mana obat yang diberikan secara intravena atau bolus itu langsung disuntikan kepada kulit dan langsung masuk, tentunya masuk ke dalam tubuh sehingga langsung masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Demikian juga pula ketika obat yang dimasukkan ke dalam pembuluh pena itu akan langsung juga masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Jadi tujuan dari kedua hal tersebut itu sangatlah berkaitan, yaitu untuk mempercepat dari penyerapan obat dalam tubuh, sehingga itu akan menghasilkan efek yang sangat cepat pula pada tubuh kita, di mana itu dapat digunakan pada pasien, terutama pasien yang dalam kondisi darurat atau kritis, atau bisa juga untuk pasien-pasien dalam kondisi muntah-muntah. Di sini juga saya jelaskan bahwa kadar obat dalam plasma itu setelah pemberian secara intravena atau bolus itu pasti akan terjadi perubahan yang sangat signifikan, di mana salah satu perubahannya ialah akan menurun dan juga akan segera dilakukannya tahapan eliminasi obat yang tidak dapat kita konsumsi atau tidak dapat obat butuhkan lagi. Jadi ada bagian yang harus dikeluarkan dari tubuh, yaitu obat-obat yang tidak digunakan lagi, dan itu masuk ke dalam proses ekresi. Dan hambatan-hambatan yang terjadi pada proses tersebut itu ada 3 hambatan utama dan akan saya jelaskan satu persatu, di mana itu hambatan yang pertama yaitu tidak bisanya dilakukan penarikan kembali. Jadi obat yang masuk ke dalam tubuh itu tidak dapat dikeluarkan lagi. Dan akibat dari situlah adanya eh, resiko yang rentan akan adanya toksisitas dan sensitivitasnya yang terlalu tinggi. Dan di sini juga saya tekankan bahwa tidak dapat mengubah aksi obat tersebut. Lalu hambatan yang kedua itu di mana kontrol pemberian yang tidak baik itu bisa menyebabkan panik secara cepat atau disebut dengan speed shock. Dan hambatan yang ketiga itu di mana adanya komplikasi tambahan, semisal adanya kontaminasi pada mikroba melalui titik akses ke sirkulasi sistemik kita. Demikianlah jawaban dari saya.